Demi untuk semakin meningkatkan kekuatan armada tempur TNI dari ketiga matra dan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dengan melakukan pembelian berbagai jenis alutsista tempur dan hingga modernisasi alutsista yang dilakukan oleh kesatuan TNI adalah merupakan salah satu komitmen TNI demi memenuhi kebutuhan esensial militer Indonesia. Namun, jika kita membahas kekuatan militer Indonesia, tentunya tidak terlepas dari berbagai jenis alutsista tempur dari berbagai negara dan produksi industri pertahanan dalam negeri yang turut menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk kekuatan armada tempur TNI Angkatan Darat Indonesia, salah satu alutsista yang digunakan oleh Yon Armet TNI Angkatan Darat ialah Astros II Mk6 yang merupakan salah satu alutsista tempur terbaik yang dimiliki selain Erhan 122B produksi industri pertahanan dalam negeri. Dalam kutipan sumber media informasi militer terkait, Astros II Mk6 yang dioperasikan oleh Yon Armet TNI Angkatan Darat ini merupakan peluncuran roket multiple atau multiple launcher rocket system asal Brasil dan diproduksi pertama kali pada tahun 1983. Adapun kemampuan roket Astros II Mk6 yang turut memperkuat armada tempur TNI Angkatan Darat ini memiliki jarak capai kurang lebih 80 km. Namun untuk jarak jangkau 300 km dan daya penghancur kurang lebih 52 hektar masih dalam tahap pengembangan hingga saat ini. Sementara untuk roket Astros II Mk6 TNI Angkatan Darat ini telah membawa hulu ledak yang cukup besar, yaitu dengan daya hancur kurang lebih 2 hektar serta mobilitas yang cukup tinggi dan fleksibel. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh roket Astros II Mk6, tentunya hal tersebut membuat satuan Yon Armet roket Astros dapat memberikan tembakan hanya dengan satu pucuk saja bisa menghancurkan benteng pertahanan musuh. Dengan catatan jarak capai dan sistem komunikasi yang dimiliki masih dapat terjangkau oleh pengendali tembakan roket tersebut. Di sisi lain, melansir dari sumber media informasi Dinas Kelaikan, saat ini Satuan Armet Roket Astros yang ada di Indonesia adalah Yon Armet 10 Kostrad dan Yon Armet 1 Kostrad yang berkedudukan langsung di bawah dan Men Armet Kostrad TNI Angkatan Darat Indonesia. Sementara itu, sebagai perbandingan pada doktrin negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menggunakan senjata jenis MLRS atau roket Astros II Mk ini, maka satuan dengan alutsista MLRS yang merupakan sarana bantam strategis dan berkedudukan langsung di bawah Panglima Divisi. Senjata tersebut mampu meluncurkan 32 roket dalam waktu 6 detik ke target sasaran musuh. Dengan daya ledak yang diklaim hampir 2 hektar, roket Astros II Mk6 milik Yon Armet TNI dinilai mampu melumpuhkan basis pertahanan musuh jika suatu waktu terjadi penyerangan terhadap wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi terkait lainnya yang dilansir dari militer Todai, roket Astros II Mk6 ini dikembangkan oleh Avibras dari Brasil. Perusahaan ini mengembangkan beberapa sistem peluncuran roket sejak awal tahun 1960-an. Roket Astros II Mk6 sendiri memiliki desain modular wadah peluncuran. Hal ini dapat dilengkapi dengan 4 kontainer standar dengan roket yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Sementara itu, adapun Astros II diklaim dapat menembakkan 4 jenis roket. Di antaranya adalah termasuk roket SS-30 127 mm, roket SS-40 180 mm, roket SS-60 300 mm, dan roket jarak jauh SS-80 300 mm. Dari jenis roket yang mampu ditembakkan tentunya tergantung pada kaliber yang dimiliki.
satu wadah yang menampung 8, 4, atau 1 roket. Sementara untuk semua jenis roket ini dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation. Sementara untuk roket SS-40, SS-60, dan SS-80 juga tersedia dengan hulu ledak cluster yang cukup besar. Selain itu, beberapa sumber media informasi militer mengklaim bahwa Astros II Mk6 yang digunakan oleh Yon Armet TNI Angkatan Darat Indonesia juga diklaim mampu menembakkan hulu ledak ranjau dan hulu ledak pembakar. Untuk persenjataan sekunder yang ikut memperkuat kendaraan tempur roket Astros II Mk6 terdiri dari senapan mesin 12,7 mm yang dipasang di atas atap kabin serta juga telah dilengkapi dengan pelempar granat asap. Selain itu, roket Astros II Mk6 menggunakan asis kendaraan mobilitas tinggi seri Tektran, dan ini adalah versi militer modifikasi dari truk mobilisasi tinggi Mercedes-Benz 6x6. Desain lain, kendaraan ini memiliki kabin lapis baja ringan yang memberikan perlindungan terhadap tembakan senjata ringan dan serpian peluru artileri saat dioperasikan di medan tempur. Hal ini didukung oleh mesin diesel Mercedes-Benz OM422 mengembangkan 280 tenaga kuda. Selain itu, adapun roket Astros Mk2 TNI Angkatan Darat ini didukung oleh kendaraan reload terkait, dilengkapi dengan derek, kendaraan isi ulang, serta membawa 2 set isi ulang misil. Untuk baterai yang digunakan oleh roket Astros II Mk6 ini biasanya terdiri dari 6 sampai 8 kendaraan peluncur, jumlah kendaraan reload yang sama, kendaraan komando dan kontrol, kendaraan pengendali kebakaran baterai, bengkel bergerak, dan stasiun meteorologi bergerak. Sementara itu, pada tahun 2014 lalu, roket Astros II Mk6 pertama yang ditingkatkan telah diluncurkan dan sistem ini juga disebut sebagai Astros 2020. Adapun kendaraan peluncur roket ini mampu menembakkan rudal jelajah EV TM300 baru dengan jangkauan 300 km dan roket berpemandu AVSS dan G40. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi militer terkait lainnya, adapun roket Astros II Mk6 yang digunakan oleh Yon Armet TNI Angkatan Darat Indonesia telah dilengkapi dengan hulu ledak submunisi atau cover cone yang mampu menembus baja dengan ketebalan hingga 20 cm. Sehingga mampu menghancurkan kendaraan lapis baja seperti tank tempur dan jenis apapun. MLRS atau Astros ini bahkan sudah pernah digunakan di berbagai medan pertempuran seperti pada Perang Iran-Irak, Perang Teluk, Perang Sipil, hingga perang saudara lainnya.